Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatannya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada pagi hari yang diberkahi kita masih diberikan kemampuan, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita untuk mengkaji kitab Al-Wabilus Thayyib, buah karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas nasihat dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bagi jiwa yang merasa lemah untuk memperhatikan pendeknya waktu dan begitu cepatnya kehidupan di dunia ini, maka hendaknya ia mentadaburi, merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan penyesalan orang-orang kafir yang telah menyia-nyiakan kehidupannya di dunia, tidak memanfaatkan waktunya dengan baik ketika hidup di dunia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melakukan berbagai macam amal kebajikan. Kemudian setelah itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam hadis ini wa khataban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu yauman, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Falamma kanatish syamsu ala ru'usil jibali wa dzalika 'indal ghurubi, ketika itu matahari tepat berada di atas gunung-gunung, dan yang demikian itu menjelang waktu maghrib. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya dilakukan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melaksanakan salat asar. Dan khutbahnya cukup panjang. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu lam yabqa minad dunya fima madha illa kama baqiya min yaumikum hadha fima madha minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sesungguhnya lam yabqa minad dunya, tidak tersisa dari dunia, fima madha, pada apa yang telah berlalu, illa kama baqiya min yaumikum hada, kecuali seperti apa yang tersisa dari hari kalian ini pada apa yang telah berlalu darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mulia ini, beliau memberikan nasihat kepada para sahabatnya, kepada umatnya pada umumnya, bahwasanya kehidupan dunia ini adalah apa yang kita miliki pada hari ini. Adapun yang telah berlalu itu merupakan perkara yang telah lalu, dan hari esok belum tentu kita akan bertemu lagi. Maka dari itu jangan menyia-nyiakan kesempatan, waktu yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini.
Jangan menunggu datangnya hari esok untuk berbuat kebajikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Idza amsayta fala tantadhirus sabah." Jika engkau berada di waktu sore, maka jangan menunggu datangnya waktu subuh, waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadirul masa. Dan jika engkau berada di waktu pagi, maka jangan menunggu datangnya waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradika. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Wa min hayatika limautika, dan manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datangnya kematian. Karena sesungguhnya kesempatan kita adalah hari ini yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat banyak kebajikan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari esok merupakan hari yang belum tentu kita menjumpainya. Bisa jadi di siang hari ataupun di sore hari nanti, di malam harinya ternyata ajal sudah menjemput kita. Oleh karena itu jangan sampai kita menyesal di kemudian hari sebagaimana penyesalan orang-orang kafir yang mereka berangan-angan untuk bisa hidup kembali di dunia, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan berbagai macam amal kebajikan. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Falyata'ammalil aqilun nasihu li nafsihi hadzal hadits." Orang yang berakal, an-nasih, dan yang menginginkan kebaikan li nafsihi, untuk dirinya, falyata'ammal, maka hendaknya ia merenungi hadzal hadits, merenungi hadis ini, yaitu hadis dari nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia yang tersisa bagi kehidupan kita adalah hari ini, yaitu hari di mana kita masih diberikan nafas untuk menjalani kehidupan. Jangan menunggu datangnya hari esok yang belum tentu kita akan menjumpainya. Karena sesungguhnya ajal ini senantiasa menghantui kehidupan kita. Dan kematian itu tidak isyaratkan harus didahului oleh sakit dan tua. Hanya saja sakit dan tua ini merupakan indikasi terbesar bahwa kematian itu semakin dekat. Maka kita harus senantiasa waspada untuk menghadapi kematian dengan banyak beribadah dan melakukan amal kebajikan agar kita tidak menyesal di kehidupan nanti. Wal ya'lam, dan hendaknya orang yang berakal yang menginginkan kebaikan untuk dirinya mengetahui ayya syai'in hasala lahu min hadzal waqti. Hendaknya ia mengetahui, menyadari segala sesuatu yang telah terjadi padanya min hadzal waqti, dari waktu alladzi qad baqiya minad dunya bi asriha, dari waktu yang telah tersisa dari dunia ini yang berjalan begitu cepat. Hendaknya ia mengetahui, menyadari apa yang terjadi dari waktunya, untuk apa ia gunakan waktunya. Karena di antara pertanyaan yang akan diajukan kepada hamba Allah di hari kiamat nanti adalah pertanyaan tentang waktunya ia habiskan untuk apa, tentang umurnya ia gunakan untuk apa.
liyu'lam annahu fi gururin wa adghathi ahlamin. Kemudian hendaknya juga diketahui bahwasanya seseorang itu berada dalam kondisi tertipu dan impian yang tidak jelas. Inilah yang banyak terjadi pada manusia. Tertipu dengan dunia ini, terlalu panjang angan-angannya dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati kehidupan dunia ini dengan mata'ul gurur, yaitu perhiasan yang menipu, kesenangan yang menipu. Karena kesenangan kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Jangan sampai seorang hamba tertipu sehingga tenggelam dalam dunia yang akhirnya menjadikannya lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, wa adghathi ahlamin, dan juga impian yang tidak jelas, angan-angan yang panjang terhadap kehidupan dunia ini, sehingga akhirnya waktunya habis dengan sia-sia karena terlalu tenggelam dengan angan-angannya yang sebenarnya belum tentu bisa terwujud. Wa annahu, dan bahwasanya seseorang itu qad ba'a sa'adatal 'abad wan na'imal muqima bihaddin khasisin la yusawi syai'an. Dan juga sesungguhnya seseorang terkadang menukar kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi, yaitu kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat nanti berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ia tukar bihaddin khasisin, dengan bagian yang rendah, yang hina dari kehidupan dunia ini, la yusawi syai'an, yang sebenarnya tidak sebanding dengan sesuatu apapun. Kehidupan dunia ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanyalah sebentar. Maka dari itu hendaknya kita bersabar dalam menghadapi ujian yang ada, baik ujian ekonomi, ujian sakit, ataupun musibah-musibah yang lainnya. Jangan sampai kita menukar kehidupan yang abadi, kenikmatan yang langgeng, dengan kehidupan dunia yang rendah ini, dengan kehidupan dunia yang hina ini, yang semua itu sebenarnya tidak sebanding dengan kehidupan akhirat yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, berupa kenikmatan-kenikmatan surga yang akan dirasakan terus-menerus tanpa rasa bosan. Hidup di dunia ini paling lama hanya 100 tahun. Itu pun sedikit sekali orang yang diberikan anugerah untuk bisa berumur sampai 100 tahun. Apalagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayoritasnya hanya berumur 60 sampai 70 tahun. Apabila ia bisa bersabar dalam menghadapi kehidupannya di dunia ini, terus berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan balas dengan berbagai macam kenikmatan yang tiada tara di surga nanti. Dan kenikmatan surga ini akan dirasakan terus menerus tanpa henti-hentinya, langgeng dan abadi. Apabila dibandingkan dengan kehidupan dunia ini, maka tidak ada bandingannya, tidak setara sebenarnya. Kita bisa mendapatkan kehidupan surga yang kita rasakan terus-menerus, abadi, langgeng tanpa henti-hentinya, dibandingkan dengan kehidupan kita di dunia ini yang hanya 60 tahun atau 70 tahun. Kalau kita bisa bersabar, Allah akan membalas dengan berbagai macam kenikmatan tanpa hitungan tahun, terus-menerus, langgeng abadi.
Ini merupakan balasan yang tidak sebanding. Maka dari itu, penduduk surga nanti dari kalangan orang-orang beriman, selain mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga ridha. Mereka ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka dari kenikmatan surga. Bagaimana tidak ridha? Karena dia hidup di dunia ini hanya 60 sampai 70 tahun, paling lama 100 tahun. Tapi Allah berikan balasan dengan balasan kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara yang bisa dirasakan untuk selama-lamanya. Dan itu pun tanpa rasa bosan. Kalau dihidup di dunia ini, siapapun itu yang memiliki berbagai macam kemewahan harta dunia, pasti dia akan merasakan bosan. Ada orang misalkan makanan favoritnya apa? Ayam bakar. Pasti dia bosan kalau misalkan makan ayam bakar setiap hari. Ya, setiap hari ayam bakar meskipun itu makanan favoritnya. Pasti ya ingin sekali-kali makan yang lainnya. Ya, makan yang lainnya, ayam goreng, kadang-kadang juga ayam lagi, bosan. Tapi di akhirat nanti di surga nggak ada bosan-bosannya. Tidak ada bosannya untuk merasakan kenikmatan surga. Maka dari itu, ya, ini merupakan balasan yang sangat luar biasa yang tidak sebanding. Jangan sampai kita menukar kebahagiaan yang abadi, kenikmatan surga dengan kehidupan dunia yang rendah ini. Walau talaballaha ta'ala wa daral akhirata la'atahu dhalikal hadda hani'an mawfuran wa akmala minhu. Seandainya seorang hamba ini mendekatkan dirinya kepada Allah dan mengharapkan kehidupan akhirat, la'atahu, niscaya Allah pasti akan memberikan kepadanya bagian dari kehidupan dunianya hani'an, dengan rasa nikmat. Dengan rasa nikmat maufuran. Ya, Allah akan berikan kenikmatan dunia, bagian dari kenikmatan dunia itu dengan Allah berikan yang banyak, wa akmala minhu, dan lebih sempurna darinya. Kalau kita mencari ridha Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk mencari kehidupan akhirat nanti. Jika tujuan kita seperti ini, niscaya Allah pasti akan memberikan bagian dari kehidupan dunia kita ini. Pasti akan Allah berikan. Dan kita bisa merasakan kenikmatannya. Pasti akan Allah berikan. Ya, meskipun Allah memberikannya ini berbeda-beda. Ada yang Allah cukupi saja kehidupannya di dunia ini. Setidaknya apa? Setidaknya untuk makan sehari dia ada. Ya. Untuk apa lagi? Untuk misalkan tempat bernaung, rumah meskipun ngontrak tapi dia ada. Meskipun masih harus ngontrak. Ya, ini yang serendah-rendahnya. Ya. Kemudian untuk apa? Bayar anak sekolah ada. Ya. Ini contoh yang secukupnya. Tapi kan banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Kendaraan dia ada. Jika dia mencari keridhaan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tujuan hidupnya ini. Kemudian dia mencari kehidupan akhirat, pasti Allah akan cukupi kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagian dari dunia ini hani'an, dengan rasa nikmat. Dia bisa menikmatinya. Dia menikmatinya karena apa? Karena memang kehidupan dunia ini bukan tujuannya. Tujuannya adalah mencari keridhaan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mencari kehidupan akhirat. Sehingga apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ia akan merasa cukup dan mensyukurinya. Dan rasa syukur inilah yang menjadikan dia bisa menikmati kehidupan dunianya.
Karena banyak juga orang memiliki harta berlimpah, bahkan apapun yang dia inginkan bisa ia beli dengan dunia yang dimilikinya, namun kehidupannya merasa hampa, kehidupannya merasa sepi. Kalaulah ia berkeluh kesah tentang hampanya kehidupannya, sepinya kehidupannya, tidak ada orang yang percaya. Kenapa? Karena melihat dia adalah orang yang kaya raya. Sehingga kita saksikan banyak orang yang memiliki harta tapi ternyata lebih memilih untuk bunuh diri. Padahal apa? Padahal hartanya berlimpah. Apapun yang dia inginkan bisa dia beli. Ya, bisa dia beli. Tapi hidupnya hampa, jiwanya rapuh, sehingga ia lebih memilih untuk bunuh diri, menjatuhkan dirinya dari tempat ketinggian. Kemudian ada yang mengkonsumsi obat-obat terlarang, ya, obat-obat terlarang, meskipun hartanya banyak. Kenapa? Karena ternyata jiwanya rapuh, tidak tenang. Kama fi ba'dil athar, sebagaimana disebutkan dalam sebagian athar. Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala berkata, Ibna Adam, wahai anak Adam, bi'ad dunya bil akhirati tarbahhuma jami'a. Belilah akhirat dengan mengorbankan dunia. Tarbahhuma jami'an, maka engkau akan mendapatkan keuntungan keduanya, yaitu kita akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Wala tabi'il akhirata bidunya takhsarhuma jami'a, dan jangan engkau membeli kehidupan dunia dengan mengorbankan kehidupan akhirat. Takhsarhuma jami'an, maka engkau akan merasakan kerugian dari keduanya, yaitu maksudnya tidak mendapatkan kehidupan dunia dan akhirat. Ini adalah athar yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah dari Al-Hasanul Basri rahimahumullahu ta'ala, di mana beliau menasihati untuk membeli kehidupan akhirat dengan menjual kehidupan dunia. Dan jangan membeli kehidupan dunia dengan menjual kehidupan akhirat. Sebagaimana hal ini terjadi pada sebagian manusia. Mereka rela untuk apa? Untuk membeli kehidupan dunia dengan mengorbankan kehidupan akhiratnya. Sebagaimana hal ini juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ada orang yang di sore harinya beriman, di pagi harinya sudah kufur. Ada orang yang di pagi harinya beriman, di sore harinya sudah kufur. Kenapa mereka seperti itu? Yabi'u, ya, mereka menjual agamanya bi'aradi minad dunya. Mereka menjual agamanya hanya untuk mendapatkan secuil dari kehidupan dunia ini. Sehingga rela mereka mengorbankan agamanya supaya bisa mendapatkan kehidupan dunia, menjual keimanannya. Begitu juga sebagian orang yang rela untuk menjual kehormatannya hanya untuk mendapatkan harta dunia. Padahal Najmuddin Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala menasehati, jangan sampai kita menganggap bahwa harta itu lebih mulia dari kehormatan. Karena kehormatan ini lebih mulia daripada harta. Karena kalau kita menganggap bahwa harta ini lebih mulia dari kehormatan, niscaya kita akan menjual kehormatan kita. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang.
rela menjual kehormatannya, baik itu yang berkaitan dengan kemaluannya, farji, ataupun kedudukannya, hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia yang fana ini, yang rendah ini, menukar kehidupan akhiratnya dengan dunia, padahal dunia ini tidak ada bandingannya dengan kehidupan akhirat. Wa qala ba'dus salaf, sebagian salaf, para ulama salaf berkata, Ibna Adam, anak Adam, anta muhtajun ila nasibika minad dunya. Benar engkau membutuhkan jatah dari kehidupan dunia ini, bagian dari kehidupan dunia ini. Iya, kita memang butuh. Tidak bisa kita pungkiri, kita pun juga membutuhkan bagian dari kehidupan dunia ini. Dan sebenarnya hal itu tidak dilarang bagi kita untuk mencari kehidupan dunia. Asalkan jangan sampai mengorbankan akhirat kita. Wa anta ila nasibika minal akhirati ahwaj. Akan tetapi ya, engkau lebih membutuhkan bagian dari kehidupan akhirat. Lebih kita butuhkan. Fa in bada'ta bi nasibika minad dunya adha'ta nasibaka minal akhirah. Jika engkau memulai untuk mendapatkan bagian dari dunia ini, maka niscaya engkau akan mengabaikan bagianmu dari kehidupan akhirat. Maksudnya jika kita hanya berniat tujuan hidup di dunia ini untuk mencari dunia saja, niscaya kita akan mengabaikan bagian dari kehidupan akhirat. Wa kunta min nasibid dunya ala khatarin. Kalau engkau melakukan itu, yaitu memulai untuk mencari bagian dari kehidupan dunia, kemudian mengabaikan bagian dari kehidupan akhirat, maka bagian dari kehidupan duniamu itu ada dalam bahaya. Ada dalam bahaya. Wa in bada'ta bi nasibika minal akhirah fusta binasibika minad dunya. Tapi jika engkau memulai untuk mencari bagian dari kehidupan akhirat dalam kehidupan dunia ini, fusta binasibika minad dunya, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan dari bagian kehidupan dunia ini. Fantadhamtahu intidhaman, sehingga engkau pun bisa mengatur kehidupan dunia ini. Intinya jangan sampai angan-angan kita ini hanya dunia saja. Tapi hendaknya kita mencari kehidupan akhirat, karena itu lebih kita butuhkan. Terutama untuk kehidupan kita nanti. Hidup di dunia ini bukan untuk selama-lamanya. Setelah kematian masih ada kehidupan yang sangat panjang yang harus kita lalui. Tapi jika kita bisa menaklukkan kehidupan dunia ini dengan lebih mendahulukan kehidupan akhirat kita, maka dunia ini bisa kita atur. Jangan sampai kita yang diatur oleh kehidupan dunia. Contoh yang paling simpel, orang yang diatur dengan kehidupan dunia, dia lalai terhadap sholatnya. Ketika datang waktu sholat, dia tetap sibuk dengan dunianya. Tapi kalau misalkan orang yang bisa mengatur kehidupan dunianya, ketika datang waktu sholat, dia tinggalkan. Karena dia lebih membutuhkan kehidupan akhiratnya daripada kehidupan dunianya. Wa kana Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu yaqul fi khutbatihi. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu pernah berkata dalam khutbahnya, Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum lam tukhlaqu abatha. Sesungguhnya kalian tidak diciptakan dengan sia-sia. Walam tutraku sudah,
dan tidak ditinggalkan begitu saja. Wa inna lakum ma'adan, dan sesungguhnya kalian itu memiliki tempat kembali, yaitu kehidupan akhirat nanti. Yajma'ukumullahu azza wa jalla fihi, Allah azza wa jalla akan mengumpulkan kalian di tempat kembali, yaitu di akhirat nanti, lil hukmi fikum, untuk menetapkan, memutuskan perkara kalian, wal fasli bainakum, dan menyelesaikan sengketa di antara kalian. Yaitu ketika nanti di hari kiamat manusia dikumpulkan, kemudian mereka akan ditetapkan hukumnya. Allah akan menyelesaikan sengketa di antara manusia ini. Jika ada si fulan yang pernah dizalimi oleh si alan, maka si fulan ini pun akan mengadukan kepada Allah, dan Allah akan selesaikan urusannya di akhirat nanti dengan seadil-adilnya. Fakhaba wa syaqiya 'abdun akhrajahu Allahu 'azza wa jalla min rahmatihi allati wasi'at kulla syai'in wa jannatihi allati 'arduha as-samawati wal ardh. Fakhaba wa syaqiyu 'abdun wa syaqiya 'abdun, maka sungguh merugi dan celaka seorang hamba. Akhrajahu Allahu 'azza wa jalla min rahmatihi, yang dijauhkan dari rahmatnya. Sungguh merugi dan celaka seorang hamba yang dijauhkan dari rahmatnya, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Wa jannatihi, dan sungguh merugi dan celaka seorang hamba yang dijauhkan dari surganya, yang surganya luasnya seluas langit dan bumi. Wa innama yakunul amanu ghadan liman wa innama yakunul amanu ghadan liman khafa Allah ta'ala wattaqa. Sesungguhnya rasa aman di hari kiamat nanti hanya diperoleh oleh orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala dan bertakwa. Rasa aman di akhirat nanti, keberuntungan di akhirat nanti hanya akan diperoleh oleh orang yang takut kepada Allah Ta'ala dan yang bertakwa kepadanya. Wa ba'a qalilan bi katsirin, dan juga akan diperoleh oleh orang yang menjual yang sedikit ini untuk mendapatkan yang banyak. Maksudnya ya, menjual yang sedikit ini yaitu kehidupan dunia, karena kehidupan dunia ini diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala thamanun qalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Maksudnya harga yang murah di sini adalah aradun yasiran minad dunya, bagian yang sedikit dari dunia ini. Maka rasa aman di akhirat nanti hanya akan diperoleh orang yang menjual ya kehidupan yang sedikit ini, yaitu kehidupan dunia, untuk mendapatkan kehidupan yang banyak, yaitu kenikmatan-kenikmatan surga. Wa faniyan bibaqin, dan juga hanya diperoleh orang yang menukar ya kehidupan yang fana ini, menukar kehidupan yang abadi dengan mengorbankan kehidupan yang fana ini. Kehidupan yang fana adalah kehidupan dunia. Wa syaqawatan bisa'adatin, rasa aman di akhirat hanya didapatkan oleh orang yang menjual kesulitan di dunia ini untuk mendapatkan kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Ya, hidup di dunia ini memang penuh kesulitan. Kesulitan. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati surga itu dikelilingi dengan makarih, dengan perkara-perkara yang sulit. Dengan perkara-perkara yang sulit. Kalau kita pernah naik gunung, untuk mencapai keindahan di puncak gunung, kita harus melewati batu-batu terjal, jalan yang menanjak.
Tapi ketika kita sudah berada di atasnya, kita merasa lega. Kemudian kita akan menikmati pemandangan-pemandangan dari atas gunung. Seperti inilah kita jika ingin masuk ke dalam surga, harus melewati berbagai macam ujian, musibah, terjalnya kehidupan dunia ini. Ala tarawna annakum fi aslabil halikin. Apakah kalian tidak memperhatikan bahwasanya kalian ini berada di ujung-ujung kematian? Wa yasakhlufukum ba'dakumul bakin. Dan setelah itu kalian akan digantikan dengan kehidupan yang abadi. Setelah apa? Setelah kematian ini, yang ada hanya kehidupan abadi. Imma kehidupan itu adalah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surga, atau kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan, yaitu neraka. Maka jangan menyia-nyiakan apa? Menyia-nyiakan waktu yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Ala tarawna annakum fi kulli yawmin tusyayyi'una ghadiyan aw ra'ihan ila Allah qad qada nahbahu. Apakah kalian tidak memperhatikan bahwasanya setiap hari kalian mengantarkan jenazah di waktu pagi dan di waktu sore? Kalian mengantarkan jenazah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Ya, qad nahbahu, yang telah gugur. Ya, ini kita saksikan berita-berita kematian. Bahkan diantaranya adalah berita kematian dari saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang kita kenal. Ini semua adalah peringatan untuk kita bahwasanya hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Kita pun juga pasti akan menuju Allah, menyusul saudara-saudara kita, mati, dimasukkan ke alam kubur. Ini semua peringatan agar kita ini bisa mengontrol ambisi kita, egois kita ketika hidup di dunia ini. Karena kematian itu merupakan nasihat terbaik yang bisa apa? Mengontrol ambisi kita ini agar tidak terlalu berlebih-lebihan dalam kehidupan dunia. Tapi kalau orang tidak ingat mati, dia akan berbuat apapun di dunia ini sesukanya, tanpa memperhatikan batasan-batasan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wan qata'a amaluhu, dan orang yang sudah mati itu terputus angan-angannya, harapannya. Yang sebelumnya dia berharap begini begitu, ternyata datang kematian, sudah terputus. Angan-angannya itu hanyalah sia-sia, yang hanya menghabiskan waktu dalam kehidupannya. Fatad'unahu fi batni sad'in minal ardi ghairi muwassadin wala mumahhadin. Maka kalian meletakkan orang yang sudah mati tersebut, jenazah tersebut, di celah perut bumi yang paling dalam, tanpa bantal, tanpa kasur, hanya beralaskan tanah. Kemudian hanya diganjel dengan batu-batu. Supaya apa? Supaya dia tidak jatuh ketika dihadapkan ke arah kiblat. Ya. Inilah kondisi seorang manusia di alam kuburnya. Kita melihat hal ini ketika menguburkan saudara kita. Namun kadang-kadang sebagian kaum muslimin meskipun berada di kuburan, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melihat langsung jenazah yang dikuburkan, di antara mereka masih ada yang tertawa, bercanda, membicarakan kehidupan dunia, kemudian baru ketemu dengan temannya. Assalamualaikum ya, wah gimana? Usaha apa antum sekarang? Padahal sedang ada di kuburan. Dia melihat jenazah saudaranya dimasukkan ke dalam kubur. Gimana kabarnya? Antum usaha apa sekarang? Ada nggak kerjaan buat antum? Ini. Ya. Masih sempat-sempatnya apa? Membicarakan masalah dunia. Padahal itu adalah kesempatan baginya untuk apa? Untuk mengingat kematian. Untuk mengingat kematian. Padahal Nabi SAW saja yang dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala telah diampuni, telah lalu dan akan datang,
maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan-keburukan, masih menangis, meneteskan air mata sampai membasahi janggutnya, bahkan air matanya sampai menetes ke tanah ketika berada di kuburan. Begitu juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menangis terseduh-seduh sampai ditanya, ketika disebutkan tentang surga dan neraka engkau tidak menangis, tapi kenapa engkau menangis ketika berada di kuburan? Maka Utsman bin Affan pun menjawab dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kuburan adalah awal pertama kali ya perjalanan kehidupan manusia di akhiratnya nanti. Awal manazilil akhirah. Kuburan ini adalah awal pertama kali kehidupan seorang hamba di akhiratnya. Ya, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat dari kehidupan kuburnya, maka perjalanan setelahnya akan selamat. Jika tidak selamat dalam kehidupan kuburnya, maka perjalanan setelahnya akan lebih sulit. Ya, ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi sebagian kita, ya Allah, ya kita saksikan ketika di kuburan, melihat saudara kita langsung dikuburkan, melihat jenazah yang memakai kain kafan putih. Ternyata hal itu tidak menggerakkan hati kita untuk ingat mati. Malah yang diingat dunia terus. Yang diingat apa? Dunia, masih dunia terus. Bahkan sebagian kita lihat masih ada yang tertawa-tawa ketika berada di kuburan, melihat jenazah langsung dikuburkan. Ya. Padahal di kuburan itu ketika kita meletakkan jenazah itu akan diletakkan tanpa bantal, tanpa kasur yang empuk, hanya beralaskan tanah. Qad khala'al aslab, dan seluruh pakaiannya dilucuti. Cincin emasnya, cincin peraknya, pakaian-pakaian mewahnya dilucuti. Tidak akan dipakai di alam kubur. Yang dipakai hanya apa? Selembar kain putih. Semuanya dilucuti, ditinggalkan dunianya. Mobil-mobil mewahnya, ya semuanya ditinggalkan. Wa faraqal ahbab, dan ia meninggalkan, orang yang mati itu akan meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Keluarganya, anak, istrinya, ayah, ibunya, kakak-kakaknya, teman-teman terdekatnya, sahabat-sahabatnya, semuanya akan ditinggalkan. Wa wajahal hisab, dan dia akan menghadapi hisab. Hanya inilah yang akan dihadapi, itu hisabnya Allah Subhanahu wa taala, di mana semua perbuatannya di dunia akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan dihadapi di kuburan nanti. Dia akan ditanya oleh malaikat, ya man rabbuk, dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kemudian di hari kiamat akan dibangkitkan, lalu dikumpulkan, kemudian dihisab, dan akan diberikan balasan. Keburukan sekecil apapun akan diberikan balasan, kebaikan sekecil apapun akan diberikan balasan. Dan pada waktu itu adalah hisab yang adil, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan satu kebaikan dengan dilipat gandakan menjadi 10 sampai berlipat-lipat tidak terhitung. Adapun keburukan, satu keburukan hanya dibalas satu keburukan. Ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mendolimi hamba-hambanya. Ya, tapi sayangnya di antara manusia masih ada yang menyia-nyiakan kehidupannya, tidak banyak berbuat amal kebajikan. Maka merugi orang yang ketika di akhirat nanti ternyata apa? Ternyata keburukannya masih lebih banyak daripada kebaikannya. Padahal apa? Padahal Allah melipat gandakan balasan kebaikan. Satu kebaikan itu menjadi 10 sampai berlipat-lipat ganda. Adapun keburukan hanya satu saja dibalasnya. Ya. Bagaimana tidak merugi? Ternyata ada orang yang keburukannya masih lebih banyak dari kebaikannya. Ya. Berarti apa? Kehidupannya di dunia ini seluruhnya hanya digunakan untuk berbuat jahat dan buruk. Wal'iyadu billah, wallahul musta'an. Mungkin kita cukupkan sampai di sini karena sudah masuk waktu syuruk. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari yang berbahagia ini
membawa manfaat untuk kita semua, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin cukup ya, tidak usah ada pertanyaan karena sudah jelas. Karena isinya ini sebenarnya semuanya nasihat, nggak ada yang susah untuk dipikirkan. Ya. Berapa? Masih 6 menit lagi. Oh, ada. Jam 5. Ya. Oh iya betul Pak. Ya, udah kita cukupkan saja nih. Itu berarti udah betul Pak. Ya. Belum ya? Ya udah enggak apa-apa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.